السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. معاشر المسلمين أيها الإخوة الكرام, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-Nya, yang terus menutupi aib-aib kita meskipun dengan banyaknya maksiat kita kepadanya. Namun karena Allah Subhanahu wa taala Maha Sittar, Maha menutupi aib kita, maka dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi mulia di hadapan saudara kita lainnya. Karenanya kita wajib untuk bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang kita pahami atau bahkan yang belum kita ketahui. Karena sesungguhnya dengan kesyukuran kita itu akan menambahkan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai hamba-hamba Allah yang pilihan, yang sedikit dari manusia ini melakukan hal demikian. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, wa qalilun min ibadiy syukur, sedikit dari hamba-hambaku menjadi pribadi yang bersyukur. Karenanya hari Jumat yang berkah ini kembali lagi kita ingatkan diri kita, kembali lagi kita mengenal hakikat kita. Sebab dengan mengenal hakikat kita ini, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebagian para ulama kita mengatakan, man 'arafa nafsahu 'arafa rabbuhu. Mereka yang mengenal dirinya sudah pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia ini, dia adalah makhluk, dia adalah hamba Allah yang diciptakan. Jika dia adalah makhluk yang diciptakan, maka ada sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hakikat dia juga adalah insan, dia adalah makhluk yang mukarram, dia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka dia tidak mulia dengan sendirinya, tetapi Allah yang memuliakan dia dan melebihkan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lainnya. Bahwa dia adalah seorang yang mukallaf, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan membangun bumi ini melestarikannya dengan baik. Karena itu adalah titah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia adalah insan mukhayyar, dia abd mukhayyar, dia adalah seorang hamba yang diberikan pilihan antara untuk memilih keimanan atau memilih kekufuran. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah berikan pilihan kepada kita, di setiap kita bebas untuk memilihnya. Dan pada hakikat yang terakhir, innana 'abdun mujziyun, kita adalah hamba yang akan diberikan ganjaran terhadap pilihan kita. Entah itu ganjaran kita adalah surga atau ganjaran kita adalah neraka. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwatal kiram, maka teruslah untuk mengenal siapa diri kita, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita untuk senantiasa mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram, setiap kita tanpa pengecualian akan senantiasa mengejar yang namanya kebahagiaan. Dengan seluruh aktivitas dia, seluruh profesi dia, setiap kita ini senantiasa mengejar yang namanya kebahagiaan. Baik itu muslim maupun non-muslim, setiap kita akan mengejar yang namanya kebahagiaan. Namun di antara kebahagiaan yang dikejar oleh manusia itu, sebagian adalah kebahagiaan yang temporer, yang sementara. Dan kebahagiaan itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir dan seterusnya al-ayat, di mana Allah berikan kepada kita cinta terhadap syahwat wanita, kepada anak-anak kita, kepada harta-harta kita, tanah kita, kebun kita, kendaraan kita, atau bisa ditambahkan lagi jabatan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seluruh ini dengan mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Seluruh kesenangan ini adalah kesenangan dunia belaka. Wallahu indahu husnul thawab. Dan ada kebahagiaan yang hakiki, yaitu apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Ada kebahagiaan yang tadi disebutkan adalah kebahagiaan yang temporer. Siapapun di muka bumi ini dengan sebesar apapun harta yang dia miliki, akan ada masanya dia akan merasa bahwa dia kekurangan rezeki. Atau bahkan senikmat apapun seseorang, akan ada masanya di mana ia merasakan bosan. Dia akan merasakan bosan. Sekaya apapun seorang itu di muka bumi ini, sebab memang sunnah atau ketetapan Allah di muka bumi ini, di antara sifat manusia adalah ia cepat bosan. Ia akan cepat bosan. Dan itu pula yang membedakan antara dunia ini dengan surga. Sebab surga itu Allah berikan nikmat la nihayata. Tidak ada habis-habisnya kenikmatan di dalam surga itu. Yang dengannya manusia akan terus hamba Allah yang masuk ke dalam surga, terus betah di dalam surga. Sebab jika tidak demikian, manusia yang telah merasakan seluruh kenikmatan dalam surga, bisa saja ia akan merasa bosan dan meminta pergi atau berpindah ke tempat yang lain, waliyadzubillah, ke neraka. Kalau Allah mengatakan dalam surga itu Allah berikan kenikmatan yang Allah sembunyikan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya. Tidak akan pernah tahu di jiwa ini ketika ia masuk ke dalam surga. Ada banyak kenikmatan yang ukhfiyat yang akan disembunyikan kepada mereka, menjadi kenikmatan mereka. Ma'asyiral muslimin, ibadah kiram, kebahagiaan yang hakiki itu pun disebutkan dalam ayat yang lain. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah, hanya dengan Allah mengisi seluruh relung hati kita, barulah hati ini menjadi tenang. Seberapapun harta kita yang kita miliki, jika Allah tidak ada di dalamnya, kita akan merasakan kekurangan. Sesedikit apapun harta kita, jika Allah berada dalam hati kita, maka Allah akan memberikan rasa qanaah, rasa puas terhadap apa yang kita dapatkan. Penafikan dalam ayat tadi Allah jelaskan tidak mungkin selain Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada kalian. Hanya ketika kalian mengingat Allah, barulah kalian akan menjadi bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang beliau makan, dan kadang pula hampir 2 bulan Rasulullah SAW dapurnya tidak berasa. Kadang beliau berpuasa hanya dengan segelas air dan beberapa butir dari itu. Namun beliau sangat merasakan kenikmatan. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengisi hati kita. Karenanya ma'asyiral muslimin, teruslah untuk mengingat Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang tinggi seluruh kita. Sebab mengingat Allah atau berzikir kepada Allah ini adalah sesuatu yang sangat besar. Hampir seluruh rukun Islam kita ini, dikecualikan syahadat, 4 rukun sisanya selalu Allah Subhanahu wa taala mengikat dengan zikir seluruhnya. Tentang salat, Allah telah katakan dalam surah Al-Qur'an, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sebelum Allah jelaskan tentang salat, Allah jelaskan
melakukan ketauhidan Allah. Kata Allah, sesungguhnya aku ini tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat itu agar kalian mengingatku. Wa aqimi sholata li dzikri, dirikan salat agar kalian mengingat. Itu berarti kapan seorang hamba yang melakukan salat dan ia tidak bertambah dekat dengan Allah, tidak bertambah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia hanya menggugurkan kewajiban dia. Dia tidak mendirikan salat sebagaimana mestinya. Sebab Allah mengatakan mengingat mendirikan salat itu agar hamba-hamba bisa mengingat Allah. Dalam persoalan puasa, lihat bagaimana setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, setelah Allah wajibkan kita ini untuk berpuasa pada beberapa bulan ke depan ini. Pada ayat terakhir, pada beberapa ayat terakhir, Allah berikan keringanan rukhsah kepada mereka yang bepergian atau sakit untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang demikian itu agar kalian sempurnakan hari-hari Ramadan itu yang kalian tinggalkan. Walitukabbirullaha, agar kalian mentakbirkan Allah, dan takbir itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis, bahkan lebih lagi dalam persoalan ini, Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudah, hendaklah kalian mengingat Allah pada hari-hari yang ditentukan, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bahkan semenjak mereka yang datang menuju haji atau mereka berumrah, ketika sampai di miqat telah terlantunkan pada lisan mereka zikir kepada Allah. Ketika mereka menghadirkan niat mereka dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana Allah menggabungkan 4 rukun ini dengan zikir agar senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwatul kiram, hampir seluruh ibadah yang Allah minta kepada kita untuk dikerjakan, seluruhnya ada batasannya. Salat dalam sehari Allah bataskan 5 waktu dan rakaat pun ada jumlahnya. Puasa pun demikian, tidak seluruh bulan, tapi Allah mengkhususkan hanya dalam 1 bulan, 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan. Zakat, Allah tidak memberikan porsi yang sangat banyak. Allah menegaskan cuma 2,5% dari harta kita, dan itu ketika harta kita telah sampai pada nisab. Adapun haji, Allah hanya mewajibkan kita sekali dalam seumur hidup kita. Namun ada ibadah ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk hanya sedikit atau sering-sering. Namun Allah meminta kepada kita untuk dengan melakukannya sebanyak mungkin, dan itulah adalah zikir kepada Allah. Dari seluruh ayat Al-Quran, Allah selalu meminta kepada kita untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Dan tidak ada ayat yang menjelaskan zikir itu ada batasannya. Allah minta kepada kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan seterusnya. Dalam satu ayat Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika kalian telah selesai melakukan salat, tetaplah mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, kiasan ketika kita beraktivitas, atau dalam keadaan duduk ketika beristirahat sejenak, atau dalam keadaan berbaring, yaitu ketika kita tidur. Senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tahukah kita hal yang istimewa dari zikir ini? Seorang hamba yang mengingat Allah
saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengingat dia. Allah dengan zatnya yang maha mulia, Allah langsung mengingat kita. Dan hal itu tidak akan pernah didapatkan oleh makhluk. Kita ini masyarakat muslimin, pada saat ini jika kita mengingat istri kita, belum tentu saat ini istri kita mengingat kita. Jika saat ini kita mengingat anak kita, belum tentu anak kita saat ini mengingat kita. Jika kita sedang mengingat salah seorang idola kita, entah itu seorang pejabat atau siapapun dia, jika kita mengingat saat ini juga belum tentu ia mengingat kita. Tetapi Allah yang maha mulia yang sangat besar itu telah mengatakan dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurukum." Saat kalian ingat saya, saat kalian mengingatku, aku pasti akan mengingat kalian. Tidakkah kita merasa terhormat, bangga sebab saat kita mengingat Allah, Allah langsung mengingat kita. Padahal setiap makhluk yang kita mengingat mereka belum tentu mereka mengingat kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Abdi, in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairin wa atwa." Wahai hamba, jika engkau mengingat aku dalam keramaian, aku akan ingat engkau dengan keramaian yang lebih besar dan lebih baik daripada keramaian yang engkau ingat aku. Wa in dzakartani khairan, jika engkau mengkhususkan satu waktu di malam hari untuk mengingat aku sendiri, maka kata Allah SWT, aku akan khususkan waktuku untuk mengingat engkau sendiri. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada kita. Maka teruslah mengingat Allah. Tidak ada kerugian ketika kita mengingat Allah dengan hal-hal yang kecil, apapun dari asma Allah atau zikir yang ringan, beristighfar atau bertasbih dan lain sebagainya. Teruslah ketika kepada Allah. Yang demikian mudah-mudahan Allah menetapkan kita sebagai hamba-hambanya al-zakirin wa al-zakirat. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi.